Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua ya. Kenapa ini anak perempuan semua? Laki-lakinya kemana? Ada yang izin, Bu. Siapa? Anugrah. Anugrah. Adam? Ada sakit. Sakit. Teguh? Teguh lagi futsal, Bu. La ilaha illallah. Waktunya belajar geografi futsal. Anak-anak, sebelum belajar kita biasa nyanyi dulu ya, supaya menambah semangat kita belajar di outdoor ini. Satu-satu suka geografi, dua-dua suka geografi, tiga-tiga suka geografi, satu, dua, tiga suka geografi. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, materi kita sekarang sumber daya manusia. Ya, kemarin sumber daya alam, kita lanjutkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat penting ya, karena menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia. Indonesia itu pulaunya sangat banyak ya. Pulaunya itu, maaf Ibu bawanya globe, karena kalau bawa peta kan harus dipegangi, jadi bawanya globe. Indonesia kan ada di garis khatulistiwa ya, di mana di sini sumber daya alamnya sangat banyak, tetap harusnya kita kaya ya, tapi karena sumber daya manusianya lemah, sehingga sekarang itu kita masih disebut negara berkembang. Astagfirullahaladzim. Bapak itu sebagai guru punya sopan santun tidak sih, Pak? Ibu kan tahu kalau di sini itu adalah tempatnya olahraga. Belajar itu, Pak, tidak harus di kelas, Pak. Boleh di lapangan, boleh di taman, boleh di bawah pohon. Berarti Bapak itu masih guru zaman dulu, Pak. Saya berhak di sini. Betul nggak, anak-anak? Betul. Tapi Ibu Ros, di mana-mana yang namanya olahraga itu di lapangan, Betul, bukan Pak. di kelas. Tapi kan saya mah tidak di lapangan, Pak. Di sini, di pinggir, Pak. Beda lapangan sama pinggir, Pak. Ini Pak, Saya, Pak, masa dilempar sama bola, Pak? Sebagai sesama guru gimana sih, Bapak tuh? ini kan Pak tahu bahwa di sini adalah lapangan, kita bermain bola, Pak. Betul. Kalau dia kena itu Pada di luar semua ada apa ini? Bapak sebagai kepala sekolah tahu nggak, Pak? Bapak tuh gimana Tahu, sebagai tapi kepala kan ini kan bukan waktunya untuk ini di luar. Ini kan sudah musim penghujan. Kenapa harus di luar? Kan sekarang tidak hujan, Pak. Begini saja. Untuk olahraga silakan di luar, yang lain silakan kembali ke kelas. Wah, berarti sekolah masih mengajar zaman dulu, Pak. Bukan itu, ini musim penghujan. Tapi saya, Pak, Pokoknya silakan keputusan saya kembali ke kelas. Putri, tahu nggak Putri? Oh iya tadi kan dia kan kesana kan ya. Ini nggak foto-foto nggak jelas tahu. Pas jalan tahu nggak? Jalan sama. Udah banyak. Ya, boleh lanjut. Udah ya? Ya, siap. Tahu nggak? Tahu nggak bedanya kamu sama dia? Apa? Ya. Ini jam siapa ini pada di luar semua ini? Pelajaran geografi Pak. Kenapa kalian nggak pada masuk di luar? Ada tugas tidak dari gurunya? Nggak ada Pak. Siapa gurunya? Ibu Rosa. Udah berapa kali dia tidak masuk? Nggak tahu Pak. Udah berapa hari nggak masuk. Kamu nanya nggak sama wali kelasnya? Kenapa? Alasannya kenapa katanya tidak bisa masuk? Katanya sakit Pak. Loh,
Terus tidak ada tugas? Tidak ada. Ini gimana? Ini sudah berapa kali? Coba berapa kali? Berapa minggu dia tidak masuk? 4 minggu, 5 minggu, berarti sudah 1 bulan lebih. Ini nggak bener ini. Berarti gurunya itu nggak beres itu. Nanti tolong nanti bawa tandu aja sudah sekalian itu. Nggak beres itu model-model begitu. Ya? Pokoknya kalian semua masuk dulu, tidak ada yang di luar. Masuk semua. Masuk semua. Biar nanti urusan gurunya, biar Bapak yang urus nanti semuanya. Siapa tadi namanya Rose? Ini orang yang suka ngeyel itu si Rose itu. Jadi, Mangga, silakan. secara aturan, memang kalau seandainya sudah masuk sekian lama, sudah tidak masuk, itu berarti ya minimalnya ada sebuah hukuman, sanksi. Dan kemudian yang kedua, realita yang ada di lapangan bahwa Ibu Ros ini sudah tidak layak untuk mengajar, Pak. Oh, Itu ya. ya, saya setuju. Artinya, walau bagaimanapun juga aturan tetap harus ditegakkan. Betul. Ya. Betul. Nah, jadi memang betul ya, 9 minggu Saudari Rose ini sudah tidak bisa mengikuti kegiatan aktivitas KBM lagi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Dan saya juga udah beberapa kali ngecek di ruangan, itu tidak pernah ada. Dan anak-anak akhirnya tugas tidak dikasih, akhirnya ribut membuat gaduh kelas-kelas yang sedang belajar. Ini kan menjadi mengganggu proses kegiatan. Betul. Barangkali ada pendapat yang lain, monggo silakan Saudara Faiz. Begini Pak, kalau menurut saya kapasitas untuk Bu Rose ini tidak layak itu seperti apa? Apakah memang karena beliau tidak hadir dan tidak aktif untuk mengajar karena beliau kan memang sedang sakit? Apakah beliau sakit ini akan dianggap sebagai sudah tidak layak? Ya, kita juga memberikan permakluman itu ada batas. Kalau 1 hari, 2 hari, 5 hari tidak masalah. Betul. Tapi ketika sudah sampai kepada kapasitas sampai 9 minggu, ini kan sudah keterlaluan. Harus ada sanksi. Sedangkan aturan kepegawaian itu jelas, ketika sekian hari sudah tidak masuk, maka ya sekarang harus membuat komitmen. Harus ada sebuah keputusan yang tegas. Makanya rekan-rekan ring 1 ini saya kumpulkan, kita ambil keputusan bersama supaya apa? Jelas keputusannya, jangan sampai anak dirugikan. Kalau memang kita membutuhkan guru pengganti, datangkan guru pengganti, kan begitu. Jangan sampai aktivitas KBM itu tidak berjalan. Saya tidak mau itu terjadi. Ya, karena bagaimanapun Ibu Rose itu adalah guru senior ya, yang sebentar lagi menjelang purna tugas, dan kembali ini karena Bapak sebagai kepala ya, silahkan kita buat keputusan sebaik mungkin, apapun itu keputusannya ya kita tetap terima. Seharusnya kan kalau misalkan beliau sudah purna tugas, itu kan diberi penghargaan ya, oleh lembaga, diberi penghargaan setinggi-tingginya, bukan dikeluarkan secara tidak hormat seperti itu kan. Bukan, artinya bukan dikeluarkan begitu ya. Artinya kita sesuai dengan prosedur yang ada, ketika 9 minggu itu tidak ada pemberitahuan apapun sama kita ini. Ya. Ini kan sebuah pertanda bahwa ini meninggalkan tugas dan kewajibannya. Untuk itu, maka walau bagaimanapun saya akan mengambil keputusan tegas sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Karena tetap saja kembali keputusan itu akan kembali pertanggungjawabannya adalah kepala sekolah. Saya tidak mau menjadi beban tanggung jawab ini pada akhirnya membuat nama baik sekolah ini menjadi hancur. Hanya gara-gara persoalan sekian minggu guru tidak aktif, tidak ikut mengajar. Untuk itu maka barangkali ada tambahan, barangkali. Maka kurikulum barangkali ada pertimbangan lagi. Ya menurut saya kita sudahi saja perdebatan panjang lebar ini Pak. Ya, jadi karena bagaimanapun tadi Bapak adalah sebagai pemimpinnya. Iya. Ya silahkan Pak diputuskan, artinya ini juga nanti untuk urusan kedinasan juga. Ya, oke. Untuk itu saya mengambil keputusan atas nama pimpinan lembaga SMA Negeri 1 Kroya, atas nama Dr. Anda Rose, saya nyatakan untuk dirumahkan karena telah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar SMA Negeri 1 Kroya. Demikian untuk bisa diperhatikan dan untuk bisa disikapi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk perhatian, seluruhnya istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, serta anak-anakku yang saya cintai. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya diberikan amanat untuk menjadi pembina upacara dalam momen yang sangat berharga. Mengapa berharga? Karena pada hari ini, tanggal 25 November 2021, ditetapkan atau diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Saya mempunyai kisah yang sampai detik ini masih membekas di hati dan memori saya, yaitu guru saya. Guru ketika saya SMA. Beliau adalah guru terhebat dan terbaik yang pernah saya temui. Beliau adalah Ibu Rose. Puluh tahun lalu, saya masih belum memahami tujuan hidup saya. Sampai pada saat saya duduk di bangku SMA, saya mengerti tentang arti cita-cita sesungguhnya. Kisah ini tidak lepas dari peran Ibu Rose. Ibu Rose adalah figur seorang guru yang menjadi panutan saya, hingga saya bisa mengikuti jejak beliau di dunia pendidikan sebagai seorang guru. Di saat orang-orang menganggap saya hanya bisa bermimpi ketika punya cita-cita, Ibu Rose justru percaya pada mimpi saya, karena beliau mampu menggali dan mengembangkan potensi yang saya miliki. Bahkan beliau selalu percaya kepada setiap siswa-siswinya bahwa mereka bisa sukses dan bermanfaat untuk negeri ini, walau dengan profesi apapun. Karena beliau selalu berpesan bahwa kita adalah bagian dari sistem yang melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ada satu kejadian di mana kejadian itu menjadi pemicu saya untuk menemukan titik awal keyakinan saya untuk mengambil keputusan bahwa saya harus mengikuti jejak beliau untuk menjadi seorang guru. Pulpen, ya, hanya pulpen. Mungkin bagi sebagian orang, pulpen hanya sekedar alat tulis biasa, tapi tidak bagi saya. Bagi saya, pulpen adalah senjata untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan. Tekad dan motivasi saya kuat untuk menjadi seorang guru. Saya yakin guru adalah sebuah profesi yang mulia, karena orang-orang hebat adalah hasil tempaan dari seorang guru yang hebat. Hanya saja,
saya hampir kehilangan semangat saya. Seketika tekad dan keinginan saya runtuh. Impian dan cita-cita saya hancur berkeping-keping ketika saya harus mengalami titik terendah dalam hidup. Saya harus kehilangan kedua orang tua saya di saat cita-cita saya belum sedikit pun terwujud. Pilu, sedih, marah, kecewa, sesak dada ini ketika merasakan takdir yang tidak adil. Tapi Ibu Rose masih tetap percaya kepada saya bahwa saya bisa dan saya mampu. Dalam kondisi apapun, beliau selalu memberikan dukungan moral, tidak hanya sebagai guru, tapi juga sebagai ibu. Ibu yang tidak ingin melihat anaknya sedih. Ibu yang tak mau melihat anaknya sakit. Ibu yang ingin selalu melindungi. Dan ibu yang ingin selalu tampil sempurna di depan anak-anaknya. Saya yakin banyak teman-teman saya di berbagai profesi merasakan bagaimana didikan beliau yang tidak hanya selalu tentang pengetahuan, tapi juga moral dan sopan santun. Bagi saya, beliau sangat luar biasa. Namun sayang, di akhir perjuangannya beliau tidak dihargai. Bahkan siswa-siswi tidak tahu di mana keberadaan beliau. Pada kesempatan ini, saya sengaja mengundang beliau dan beberapa anak didiknya dari segala macam profesi hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Ibu Rose. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapak Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Bagai prasasti. Ibu, ini saya kembalikan pulpennya. Tolong Papa Is lanjutkan perjuangan Ibu. Cari teman yang banyak seperti Papa Is. Yang rajin, yang soleh, yang cerdas. Demi masa depan SMA Kroya lebih baik. Ya Papa Is ya. Ini kembalikan sama Papa Is sebagai kenangan dari Ibu dan bukti perjuangan Ibu di SMA 1 Kroya.
Sudahkah kita menghargai jasa-jasa seorang guru? Apapun profesimu sekarang, semua tak terlepas dari peran serta para guru. Jika kita tidak bisa membalas jasa mereka, setidaknya berterima kasihlah. Dari saya, seseorang yang sekarang bekerja sebagai guru karena jasa para guru. Indramayu, 25